سلمت قلبي يا ربي لتغسله رفعته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا من كان من الهالكين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى فإن أجل الله لآتي وما أنتم بمعجزين. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Pertama kali marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan dan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala dengan memuji Allah Ta'ala. Dialah pemilik segala pujian di awal dan di akhir. Dialah pemilik segala pujian. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Satu-satunya zat yang berhak disembah, satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, dan tidak ada yang boleh menandinginya dan tidak ada yang dapat menandinginya. Ikhwatul Islam, marilah kita bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Hari ini adalah pertemuan yang ke-8 tentang kunci-kunci memahami agama, yang insyaallah ta'ala kita masih melanjutkan tentang pembahasan satu kaidah yang diajarkan tentang mengambil dalil secara keseluruhan sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang Islam, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Hal ini menurut Syekh Mustafa Al-Adawi adalah salah satu dalil yang memerintahkan untuk agar seorang muslim tidak hanya mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan sebagian dalil tentang suatu permasalahan yang dibahas. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengambil keseluruhan dalil dan mengamalkan seluruh tuntutan dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW yang membicarakan tentang suatu permasalahan. Lalu dengan itu kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang dituntut oleh dalil itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Karena pengambilan sebagian dalil lalu meninggalkan sebagian dalil yang lainnya yang berbicara tentang masalah yang sama akan mengakibatkan ketimpangan di dalam pemahaman, akan mengakibatkan kesalahan dalam memahami apa yang diminta dan dituntut oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini adalah salah satu kunci yang sangat penting dalam memahami agama Islam ini, karena banyak dari golongan-golongan yang menyimpang yang muncul dari dahulu sampai sekarang adalah karena mereka hanya mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan sebagian dalil yang lainnya, baik Khawarij, baik Murji'ah, baik Qadariyah maupun Jabariyah. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Dalam hal ini kita akan berikan contoh-contoh untuk lebih memudahkan kita dalam memahami bagaimana sebetulnya metode pengambilan dalil yang diminta dan dituntunkan, agar kita tidak hanya mengambil sebagian dalil dan kita langsung mempraktekkannya kepada penerapan dalam melihat nas-nas dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Pembahasan pertama pada pertemuan ini adalah berkaitan dengan syafa'ah. Apakah setiap orang mendapatkan syafaat? Apakah setiap orang akan terlepas dari syafaat?
Dan bagaimana sebetulnya kedudukan syafaat bagi individu, seorang muslim maupun yang non-muslim. Mari kita lihat dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Arti dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari apa yang kami anugerahkan dari rezeki kepada kalian sebelum datang suatu hari tidak ada pada hari itu jual beli di dalamnya, tidak ada pertemanan di dalamnya, tidak ada kawan setia, dan tidak ada syafaat. Kalau dilihat dari ayat ini, ketika Allah tegaskan kita diperintahkan untuk berinfak dari rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, lalu Allah lanjutkan sebelum datang nanti pada suatu hari di mana hari itu tidak ada jual beli, tidak ada pertemanan, tidak ada kawan setia, dan tidak ada syafaat. Ini menunjukkan bahwasanya dalil ini secara nas dari Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 254 ini, bahwasanya syafaat pada hari itu tidak ada. Maka sebagian orang memahami bahwasanya nanti tidak ada syafaat di akhirat. Kenapa Allah tegaskan dalam ayat ini tidak ada syafaat? Maka kita diperintahkan untuk banyak berinfak pada hari ini. Kenapa? Jangan harap syafaat nanti di hari itu, karena pada hari itu tidak ada jual beli, tidak ada pertemanan, tidak ada syafaat. Hal ini dilihat juga dalam surah Al-An'am ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, ayat Al-An'am ayat 51 terlebih dahulu, wa anzir bihil ladzina yakhafuna ayyuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi' la'allahum yattaqun. Dan berilah peringatan kepada orang-orang yang takut nanti akan dibangkitkan, dihadapkan kepada Rabb mereka. Pada saat itu tidak ada baginya siapa? Pemberi syafaat dan pelindung kecuali hanya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan mereka bertakwa. Lalu dalam surah Al-An'am ayat 70, wa dzakir bihi an tubsala nafsum bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Dan ingatkanlah dengan Al-Quran ini agar tidak dijerumuskan jiwa seseorang itu dengan apa yang telah ia buat. Kenapa? Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'. Pada hari itu tidak ada baginya, bagi jiwa tersebut, selain Allah sebagai pemberi, pelindung, penolong, dan pemberi syafaat. Begitu pula dalam surah Al-Baqarah ayat 48, Allah Ta'ala berfirman, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Dan bertakwalah kepada Allah dengan hari yang tidak dapat seorang membela orang yang lain. Tidak diterima pada hari itu syafaat, dan tidak ada yang dapat diterima pada hari itu tebusan, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ayat-ayat yang seperti ini, yang semisal dengannya, maka ada orang yang memahami bahwasanya tak ada orang yang dapat memberi syafaat nanti di hari akhir. Tak ada dari hamba Allah yang dapat memberi syafaat kepada orang lain pada hari akhir. Kenapa? Karena ayat ini sangat tegas menyebutkan tidak ada yang dapat memberi syafaat di hadapan Allah Ta'ala. Hal ini juga dikuatkan, dan mereka juga mengambil dalil-dalil yang lain dari sebagian ayat yang difahami bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan pada hari itu dengan izin Allah kecuali hanya Allah Ta'ala. Lihatlah bagaimana
firman Allah dalam surat An-Najm ayat 39, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan tidaklah bagi seseorang itu kecuali apa yang telah ia usahakan ketika di dunia. Dalam surah An-Nisa ayat 123, may ya'mal su'an yujza bih, siapa yang mengamalkan atau berbuat suatu keburukan, maksiat, maka dia akan dibalas dengannya. Hal semacam ini, ayat-ayat dan hadis-hadis yang semisal dengan ini, maka dipahami oleh sebagian orang bahwasanya pada hari itu tidak ada syafaat nanti di akhirat. Tidak ada orang yang dapat memberikan syafaat, dan tidak ada dari bagian-bagian yang dapat memberikan syafaat dari makhluk Allah Ta'ala kepada orang lain. Kenapa? Karena ayat yang semisal dengan ini menegaskan bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan syafaat nanti di akhirat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Hal ini diakibatkan dari pemahaman yang mengambil sebagian dalil lalu meninggalkan ataupun lalai terhadap dalil-dalil yang lain yang berbicara tentang syafaat. Ternyata syafaat nanti di akhirat dari orang-orang yang diizinkan Allah itu tetap ada. Hal ini dapat dilihat dalam surat Al-Baqarah ayat 255. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapa yang dapat memberikan syafaat nanti di sisi Allah kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Ta'ala. Ayat ini jelas menegaskan bahwasanya nanti ada yang dapat memberikan syafaat di akhirat atas izin Allah Ta'ala. Maka ayat ini menetapkan syafaat itu ada, walaupun muqayyadah bi'idnillahi ta'ala. Semuanya terikat dan terbatas dengan sesuai izin Allah Ta'ala. Tidak ada orang beri syafaat tanpa izin Allah Ta'ala, tak bisa. Hal itu bertentangan dengan orang yang mengatakan apa? Bahwasanya syafaat itu tidak ada. Sebagian ada pula yang memahami bahwasanya orang dapat beri syafaat tanpa izin dari Allah Ta'ala. Oh, tak mungkin. Maka hal semacam ini kita lihat dalam ayat-ayat yang lain yang berbicara tentang syafaat juga. Lihat dalam surah An-Najm ayat 26, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Ayat ini jelas menegaskan bahwasannya berapa banyak dari malaikat-malaikat di langit yang tidak berlaku syafaat mereka nanti sedikit pun kecuali setelah Allah memberikan izin kepada mereka bagi orang-orang yang dikehendaki dan diridhai. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ayat ini menegaskan bahwasanya syafaat itu ada nanti di akhirat dan dia tidak berlaku kecuali dengan izin Allah Ta'ala kepada orang-orang yang memberi syafaat dan izin Allah Ta'ala kepada orang-orang yang diberi syafaat. Maka permintaan syafaat kita kepada Allah Ta'ala bukanlah kepada makhluk-makhluk yang ada. Kita minta syafaat kepada malaikat, kita minta syafaat kepada Nabi, kita minta syafaat, itu tidak tempatnya. Kenapa? Karena Allah menegaskan tidak akan berlaku syafaat itu kecuali atas izin Allah kepada siapa yang dia kehendaki untuk memberikan syafaat dan kepada siapa yang dikehendaki untuk diberikan syafaat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Maka pada ayat ini jelas bahwasanya syafaat itu berlaku atas izin Allah Ta'ala kepada siapa yang dia kehendaki dari orang-orang yang memberikan syafaat dan kepada orang-orang yang dikehendakinya dari orang-orang yang diberi syafaat. Maka mohonlah kepada Allah Ta'ala untuk agar kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat atas izin Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lihat dalam surah Al-Anbiya ayat 28, Allah Ta'ala berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun. Dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali orang yang diridhai Allah, dan mereka adalah orang yang takutnya kepada Allah sangat berhati-hati. Lalu mereka menjaga diri. Ikhwatal Islam azan Allah wa iyyakum. Ayat ini kembali menegaskan bahwasanya syafaat itu berlaku semua atas izin Allah Ta'ala kepada orang yang dikehendaki dan atas izin Allah untuk memberikan syafaat maupun diberikan syafaat. Dalam surat Thaha ayat 108 dan 109 Allah Ta'ala berfirman, wa khasya'atil aswatu lirrahman
fala tasma'u illa hamsa. Maka pada hari itu merendahlah suara-suara di hadapan Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di hari kiamat nanti. Fala tasma'u illa hamsa. Dan pada hari itu kalian tidak akan mendengar kecuali hanya bisikan-bisikan. Yauma idzil la tanfa'us syafa'ah. Maka pada hari itu tidak akan bermanfaat syafaat sedikit pun, illa man adzina lahur rahman wa radiya lahu qaula. Kecuali atas orang-orang yang Allah izinkan, Ar-Rahman yang Maha Pengasih mengizinkan kepada mereka untuk memberikan syafaat, wa radiya lahu qaula, dan Allah ridho terhadap perkataannya. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lihat ayat-ayat yang semisal dengan ini dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang syafaat, bahwasanya akan ada nanti syafaatul uzma, syafaat untuk ahlul kabair, orang-orang yang melakukan dosa, syafaat untuk keluarnya sebagian kaum dari api neraka, syafaat untuk meringankan azab dari sebagian ahli neraka, syafaat untuk mengangkat derajat sebagian ahli surga, syafaat orang-orang yang meninggal ketika mereka kecil, untuk orang tua mereka dan untuk ayah dan ibu mereka, syafaat orang-orang beriman, syafaat Al-Quran, syafaat orang yang mati syahid dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwasanya syafaat itu ada dan dia berlaku hanya atas izin Allah Ta'ala terhadap orang yang Allah izinkan untuk dapat memberikan syafaat, dan atas orang-orang yang diizinkan Allah untuk diberikan syafaat. Maka permintaan kita dan permohonan kita, ibadah kita, doa kita, kita hadapkan kepada Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan syafaat nanti di akhirat, baik syafaat yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam berbagai macam bentuknya. Mudah-mudahan kita termasuk ahlu ataupun orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Maka wa min hadhihi dhawabit li hadhihi masalah, maka ada dua hal yang ditegaskan dalam hal ini tentang satu kaidah, tentang kaidah yang perlu dipahami tentang syafaat ini, bahwasanya yang dimaksud tidak ada syafaat nanti di akhirat adalah hanya untuk orang kafir. Adapun untuk orang beriman maka ada syafaat. Annahu la syafa'ata fi kafirin, karena dalam ayat ditegaskan dalam surah Al-Ghafir ayat 18, ma lil zalimina min hamimin wala syafi'i yuta'. Maka pada hari itu tidak ada bagi orang yang mati dalam keadaan kafir dan bagi mereka teman, dan tidak ada bagi mereka pemberi syafaat yang dapat ditaati. Karena jelas firman Allah Ta'ala, Allah tak akan mengampunkan dosa syirik kepadanya dan mengampunkan dosa-dosa selain syirik kepadanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha', bagi yang dia kehendaki. Ikhwatal Islam, satu kaidah yang pertama adalah bahwasanya yang dimaksud dalam ayat itu yang tidak ada mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang kafir, maka pada diri mereka tidak ada syafaat. Allahumma illa ma ja'a fi Abi Thalib, kecuali dalam permasalahan Abu Talib. Abu Talib ini adalah paman Nabi SAW yang melindungi beliau, yang menjaga beliau dari gangguan orang-orang musyrik pada saat beliau berdakwah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pernah ditanyakan, ya Rasulullah, Abu Talib kan yahutuka wa yamna'uka minan nas, bahwasanya Abu Talib itu adalah membela engkau, menjaga engkau dari gangguan manusia. Fa hal nafa'atku fi syai', apakah ada manfaat baginya dari sedikit itu, dari sesuatu itu? Faqala Nabi SAW, na'am. Nabi SAW mengatakan, ya, huwa fi dhahdahim min narin yugli minhuma dimawuh, dia di dalam jilatan-jilatan api neraka yang apabila dijilat kakinya, jilat badannya, maka pada hakikatnya akan mencair, hanguslah benak dari otaknya itu. walau la ana lakana fi darkil asfali minan nar, kalaulah bukan karena dia membelaku, niscaya dia akan ditempatkan di keraknya api neraka, di dasarnya api neraka. Karena apa Abu Talib tetap diazab? Karena Abu Talib tetap tidak mengikrarkan keislamannya walaupun dia membela Nabi SAW. Hal ini kalau dinamakan syafaat, maka dia dianggap syafaat satu-satunya. Namun sebagian ulama mengatakan bukanlah syafaat, namun ini adalah karena azab bertingkat-tingkat. Karena azab dalam neraka juga berdarokat, maka ada yang azabnya sangat kuat, sangat keras, sebagaimana
alu Fir'aun, pengikut Fir'aun, dan ashabul Ma'idah apabila mereka tidak beriman setelah turunnya Ma'idah karena ancaman Allah Ta'ala. Dan ini jelas disebutkan di dalam ayat Al-Quran bahwasanya azab memang bertingkat-tingkat, sebagaimana nikmat dalam jannah, dalam surga Allah itu juga bertingkat-tingkat. Bagaimana orang yang kafir lalu menghalang-halangi orang dari jalan Allah, azabnya berbeda dengan orang yang kafir tapi tidak menghalangi orang muslim dari jalan Allah Ta'ala. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum azaban fawqal azab bima kanu yufsidun. Dalam surah An-Nahl ayat 88 Allah telah tegaskan bahwasanya orang-orang yang kafir dan orang-orang yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah, dari orang-orang kafir ini, maka akan kami timpakan kepadanya azab dengan tambahan azab di atas azab sebagaimana kerusakan yang mereka lakukan. Fa'adzabu likufrihim, fa'udzibu bikufrihim. Mereka diazab karena kekufuran mereka, satu, dan mereka diazab karena penghalangan mereka dari jalan Allah Ta'ala. Jelas azab itu berdarokat sebagaimana yang telah kita bahas di sebelumnya. Maka ini juga tidak dinamakan syafaat, dan tidak ada syafaat bagi orang yang kafir sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Al-Ghafir ayat 18. Kaidah yang kedua dalam masalah syafaat ini adalah bahwasanya annahu la yashfa'u ahadun illa bi'idznillah wa la yushaffa'u illa fi man syaa Allahu lahu ay yushfa'a fihi. Ingat ya? Fi man syaa Allahu lahu ay yushaffa'a fihi. Bahwasanya selain bahwasanya orang-orang kafir itu tidak mendapatkan syafaat dengan penegasan ayat. Yang kedua, kaidahnya adalah bahwasanya tidak ada yang dapat memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada orang yang diberikan syafaat kecuali orang yang diizinkan Allah Ta'ala pula untuk mendapatkan syafaat. Ikhwatal Islam, kita bermohon kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada yang dapat memberikan syafaat di hadapan Allah kecuali dengan izin Allah, dan tidak ada yang dapat memberikan syafaat dan diberi syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan Allah dan diridhoi baginya untuk berkata-kata pada hari itu. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Ini adalah satu bagian dari bagaimana kita mengambil ayat-ayat Al-Quran, nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang masalah syafaat, agar kita tidak tersalah memahami tentang bab syafaat ini. Karena ada sebagian yang memahami bahwasanya tidak ada syafaat nanti di akhirat, tak ada yang diberi hak untuk beri syafaat, karena dalil-dalil menyebutkan diantaranya dalil yang telah disampaikan tadi. Ternyata ada dalil-dalil lain yang berbicara tentang masalah ini juga, yang akhirnya dapat dipahami oleh para ulama tentang kedudukan syafaat ini di akhirat. Bahwasanya ada yang dapat nanti memberikan syafaat, yaitu orang-orang yang diberikan izin Allah, diizinkan Allah untuk memberikan syafaat nanti di akhirat, dan orang-orang yang mendapatkan syafaat dengan izin Allah Ta'ala nanti di akhirat, kecuali bagi orang-orang yang kafir. Ikhwatal Islam, itu adalah permasalahan akidah yang berkaitan dengan bagaimana metode mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang berbicara tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah maupun dengan permasalahan fikih. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Dalam bab fikih ada namanya fikih muamalah, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Kita akan berikan contoh bagaimana kita metode mengambil dalil yang langsung diterapkan kepada permasalahan. Contohnya adalah permasalahan malu. Malu adalah bagian dari iman. Kita lihat, malu adalah bagian dari iman. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Dari mana itu dikatakan? Dari hadis Nabi SAW. Maka kalau kita lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, dan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Umar, para Nabi SAW ala rajulin yu'atab wa huwa yu'atibu akhahu fil haya yaqulu innaka latastahyi hatta ka'annahu yaqulu qad adarra bik. Faqala Rasulullah SAW da'hu fa innal haya'a minal iman. Al haya'u minal iman. Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim sebagaimana yang dalam lafaz Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Suatu ketika pada saat itu ada seseorang yang mencela, bahkan menegur saudaranya yang sangat pemalu, mempunyai sifat pemalu. Dan sampai-sampai dikatakan bahwasanya orang yang mempunyai sifat pemalu ini dapat membahayakan dia dengan sifat malunya itu.
Ini malunya berkelebihan, malunya kelewatan, sehingga saudaranya ini yu'atib akhahu, sehingga mereka saudaranya ini mencela saudaranya yang mempunyai sifat malu tadi. Namun ketika itu lewatlah Nabi SAW mendengar perkataan kawannya ini kepada kawannya, maka Nabi SAW menegaskan da'hu fa innal haya'a minal iman. Tinggalkan dia, biarkan dia dalam keadaan bersifat malu seperti itu, karena sesungguhnya malu adalah bagian dari iman. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Imran bin Husain radhiyallahu an, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka orang yang tak punya malu maka tak mendatangkan kebaikan. Jelas malu mendatangkan kebaikan. Ini penegasan dari Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihatlah bagaimana sifat Nabi yang bersifat pemalu, bagaimana yang disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, kana asyaddan nasi hayaan minal adra' fi khidriha. Nabi SAW itu bersifat pemalu dan sangat pemalu, lebih pemalu daripada anak gadis perawan yang dipingit di dalam kamarnya. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, hadis-hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya malu itu adalah suatu sifat yang sangat diperintahkan di dalam Islam, dan malu tidak mendatangkan kecuali kebaikan, dan malu adalah bagian dari iman. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ingatlah dari apa yang didapat oleh manusia dari perkataan para nabi terdahulu, kata Nabi SAW. Apa itu yang masih sama berlaku sampai sekarang dari perkataan para nabi terdahulu, bahwasanya idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tak punya malu, maka berbuatlah sesuka hatimu. Maka kalau kita lihat, ada sebagian dari saudara-saudara kita yang berbuat sesuka hatinya tanpa memperhatikan sesuatu yang lainnya, tanpa memperhatikan dari sikap-sikapnya, sehingga dia melakukan hal itu tanpa ada malu. Maka hal ini ditegaskan oleh Nabi SAW, orang yang berbuat sesuka hati itu adalah orang yang bermasalah di dalam permasalahan keimanan. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tak punya malu, maka buatlah sesuka hatimu. Dan sikap berbuat sesuka hati ini menunjukkan bahwasanya dia tidak mempunyai malu, dan tak punya malu adalah bagian orang yang bermasalah dalam keimanannya. Lihatlah bagaimana pujian-pujian Nabi SAW kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu an, sahabat Nabi SAW, khalifah yang ketiga, bahwasanya Utsman ini adalah orang yang sangat pemalu. Hingga suatu ketika Nabi SAW dalam hadis riwayat Sahih Muslim menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha tentang keadaan Utsman bin Affan radhiyallahu an. Lihatlah, ala tastahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Itu ketika Nabi SAW duduk bersama Abu Bakar, bersama Umar, masih tersingkap betis beliau. Lalu beliau membiarkan pakaian beliau yang tersingkap betisnya. Lalu masuklah Utsman bin Affan radhiyallahu an ke majelis tersebut, ke tempat Nabi SAW bersama Abu Bakar dan Umar. Lalu Nabi SAW menutup kain, beliau menutup betisnya. Ikhwatal Islam, apa kata Nabi SAW ketika ditanya, kenapa engkau menutupnya Nabi SAW? Ya Rasulullah, maka Nabi SAW menyebutkan, adalah tastahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Kenapa engkau tidak malu terhadap seorang laki-laki yang para malaikat pun malu terhadapnya? Ikhwatal Islam, begitu mulianya Utsman bin Affan radhiyallahu an tentang menjaga sikap malu, dan para malaikat pun bersifat malu kepadanya. Wa ma ahsanahu min rida ila annahu yubaligh fi hadha. Lihatlah bagaimana Utsman bin Affan mempunyai sifat malu, dan itu adalah bagian dari pakaian yang paling mulia, pakaian yang paling baik, sehingga pakaian itu wajib untuk kita kenakan juga sebagai umat muslim yang mengikuti tuntunan Nabi SAW yang mengatakan, apabila engkau tak punya malu maka engkau berbuat sesuka hati. Ikhwatal Islam, kita lihat apakah kita melakukan sesuatu di muka bumi ini dengan sesuka hati kita,
apa yang senang menurut kita lalu kita lakukan tanpa ada malu di dalamnya, maka pada hakikatnya pada saat itu keimanan kita sedang bermasalah. Na'udzubillah min dzalik. Namun dari begitu banyak pujian-pujian Nabi SAW tentang sikap malu dan bagaimana seorang menjaga sikap malunya itu menjadi perhatian Nabi SAW. Lihat bagaimana ada dalam beberapa hal kita dilarang untuk mengedepankan malu kita, sehingga kita haram untuk mendapatkan ilmu dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini dua sikap yang harus kita tempatkan pada tempatnya. Maka ada sebagian orang yang berlebih-lebihan dalam malunya sehingga tidak menempatkan malu pada tempatnya, tidak menempatkan sifat malunya pada tempatnya, sehingga dia tidak mau bertanya, dia tidak mau belajar menuntut ilmu, tidak mau bertanya tentang hal yang tidak dia pahami, sehingga akhirnya diharamkan dia dari mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang itu adalah merupakan kepentingan agamanya, kepentingan dunia dan akhiratnya. Maka hal yang semacam ini juga dicela oleh Nabi SAW, dan ini termasuk bagian dari yang tercela menurut para ulama, karena dilihat dari hadis-hadis yang lain, ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya untuk menuntut ilmu kita perlu bertanya, dan kita tempatkan malu sesuai dengan tempatnya, dan kita bertanya sesuai dengan tempatnya. Lihatlah bagaimana dari hadis Anas radhiyallahu an, ketika ja'at Ummu Sulaim ila Rasulillah SAW, faqalat lahu, Ummu Sulaim pernah datang kepada Nabi SAW lalu bertanya kepada beliau, sementara Aisyah berada di sisi Nabi SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, al-mar'ah tara ma yara ar-rajul fil manam. Sungguhnya seorang wanita kalau melihat sebagaimana laki-laki melihat di dalam tidurnya, artinya dia mimpi basah. Fatara min nafsiha ma yara ar-rajul min nafsihi, maka wanita ini melihat apa yang terjadi pada dirinya, yaitu mimpi basah, dan sebagaimana laki-laki bermimpi. Maka pada saat itu, ketika dalam pertanyaan Ummu Sulaim itu disampaikan kepada Nabi SAW, Aisyah yang berada di sisi Nabi berkata, Ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, fadahatin nisa taribat yaminu. Hati-hatilah bertanya, ini akan memalukan kaum wanita. Tepatkah malu di sini? Aisyah menegur Ummu Sulaim, karena Ummu Sulaim bertanya tentang perihal yang berkaitan dengan mimpi basah kepada Nabi SAW, dan Aisyah mendengar itu langsung ketika Aisyah berada di sisi Nabi. Lalu Aisyah menegur Ummu Sulaim tentang perkara ini. Namun apa kata Nabi SAW? Justru Nabi menegur Aisyah. Faqala li Aisyah, Nabi SAW bersabda kepada Aisyah, bal anti fataribat yaminuk. Wahai Aisyah, sungguhnya engkau yang tidak menempatkan suatu pada tempatnya dalam hal ini. Kalau dipertanyakan yang seperti itu, apa yang dilakukan oleh wanita ketika dia melihat apa yang dilihat laki-laki ketika tidur, maka na'am fal taghtasil ya ra'at dzaka. Maka Ummu Sulaim, hendaklah wanita itu mandi wajib kalau dia melihat bekas dari mimpi basahnya itu. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Hal ini adalah bagian dari contoh bagaimana Ummu Sulaim, seorang sahabiat yang bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara ilmu yang wajib dia ketahui sebagai seorang muslim kepada Nabi SAW, walaupun itu berkaitan dengan perihal yang berkaitan dengan kekhususan yang terjadi, dan perihal yang khusus seperti mimpi basah ini. Apakah malu menahan seseorang untuk bertanya tentang perkara agamanya yang harus dia ketahui dengan cara dan adabnya? Tidak. Hal yang semacam ini telah dicontohkan oleh Nabi SAW dan seorang sahabiat. Bagaimana Nabi justru menegur Aisyah ketika Aisyah menegur Ummu Sulaim perihal pertanyaan beliau tentang perkara ini. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Dari begitu sifat malunya Nabi, begitu sifat malunya para sahabat. Namun dalam hal tertentu, dengan menjaga sikap malunya, dengan menjaga adabnya, beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang perkara ilmu yang wajib dia ketahui. Maka dalam hal ini tidak boleh seorang karena sifat malunya yang berkelebihan, yang kelewatan, maka dia mengharamkan dirinya dari ilmu yang wajib bagi dia untuk mengetahuinya. Ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Di sini maka dikatakan oleh para ulama salaf,
la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Di sini disebutkan dalam Fathul Bari bahwasanya para ulama menyebutkan la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir, tidak akan mendapatkan ilmu, kata para ulama salaf rahimahumullah, tidak akan mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Orang pemalu dia tak akan bertanya, pemalunya berkelebihan, dia tak akan bertanya, dia malu untuk bertanya, malu untuk mencari tahu, malu untuk mengakui dirinya tidak tahu dan lain-lain. Maka orang yang semacam ini dia tidak akan mendapatkan ilmu. Begitu pula orang yang sombong, selain pemalu yang berkelebihan adalah orang yang sombong yang tidak mendapatkan ilmu, kata para ulama salaf. Kenapa orang yang sombong tidak mendapatkan ilmu? Karena dia merasa dirinya hebat, karena dia merasa dirinya sudah tahu segalanya, karena dia merasa dirinya lebih tua, karena dia merasa dirinya lebih berpengalaman, karena dia merasa dirinya telah belajar ilmu begitu banyak, sehingga dia merasa dirinya adalah lebih dari orang lain dan dia tidak butuh bertanya kepada orang lain, padahal dia tidak tahu. Maka orang-orang yang pemalunya berkelewatan dan orang-orang yang sombong ini adalah, kata para ulama salaf, adalah orang yang haram dari ilmu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu karena dia tidak mau menuntut ilmu, karena dia merasa sudah hebat, karena dia merasa malu yang kelewatan yang tidak pada tempatnya. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dari hadis Aisyah binti Talhah, annaha akhbarat Aban Nadr annaha kanat inda Aisyah zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala 'alaiha zawjuha hunalika wa huwa Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar As-Siddiq wa huwa sha'im. Faqalat lahu Aisyah ma yamna'uka an tadinu min ahlika fatuqabbiluha wa tula'ibuha. Faqala uqabbiluha wa ana sha'im. Qalat na'am. Wa isnaduhu, di sini disebutkan isnadnya adalah sahih. Aisyah ummul mukminin al-alimatul faqihah lam yamna'ha al-haya' an tu'allima ibni akhiha anal qiblata lis-sha'im jaizah. Hadis tentang Aisyah binti Talhah, bukan Aisyah istri Nabi SAW, Aisyah binti Talhah, bahwasanya dia mengabarkan Aban Nadr, Aban Nadr ini suaminya, annaha kanat inda Aisyah, bahwasanya dia berada di tempat Aisyah istri Nabi SAW. Aban Nadr ini adalah anak dari Abdurrahman, yaitu saudara Aisyah. Maka ini adalah keponakan Aisyah radhiyallahu anha. Maka datang Aban Nadr ke situ, lalu dikatakan dalam keadaan berpuasa. Nabi SAW mengatakan, kenapa engkau tak bercanda dengan istrimu dan kau menciumnya? Maka Aban Nadr bertanya, uqabbiluha wa ana sha'im, apakah aku boleh mencium istriku sedangkan aku dalam keadaan berpuasa? Maka Aisyah radhiyallahu anha, seorang ahli fikih, setelah wafatnya Nabi SAW, menyampaikan na'am, bahwasanya dibolehkan seorang yang berpuasa untuk mencium istrinya, bukan mencium dengan syahwat, tapi sekadar mencium karena sayang. Ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Dalam hal ini, perkara yang berkaitan dengan masalah ini, Aisyah radhiyallahu anha pun tidak malu untuk menyampaikan perkara ini, karena ini adalah bagian dari perkara agama yang harus diketahui oleh umat, diketahui oleh anak saudara, diketahui oleh kaum muslimin tentang hukumnya, dengan isnad yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya dibolehkan seorang untuk mencium istrinya walaupun dalam keadaan dia berpuasa. Ikhwatul Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Mungkin dalam hal ini kita cukupkan sekian terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Dan insyaallah kita akan lanjutkan lagi dalam pertemuan yang akan datang untuk berkaitan dengan perkara-perkara bagaimana mengambil nas secara keseluruhan dan menempatkan nas itu sesuai dengan tuntutannya. Jangan sampai kita mengambil hanya sebagian nas lalu kita tinggalkan sebagian yang lainnya. Bagaimana perkara masalah syafaat dan perkara masalah malu yang telah dicontohkan di dalam pertemuan kali ini, bagaimana yang warid dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.